Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya prodi Pendidikan Matematika semester 2 kelas B sore. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep tauhid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tauhid. Yang pertama yaitu pengertian tauhid. Menurut istilah adalah meyakinkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, pencipta, pemilikan serta pemeliharaan. Uluhiyah, ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, al-asma wa sifat. Tauhid dalam bahasa Arab adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid diambil dari kata wahana yuwahidu tauhidan yang artinya mengesakan. Suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti meyakinkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan melainkan Allah. Al-Baqarah ayat 163 Muhammad 19. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid tauhid, yaitu agama yang mengesakan Allah. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan muwahhidin yang memperjuangkan tauhid. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid itu telah berkembang menjadi salah satu nama cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid, yakni ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah kemahaesaan Allah. Pengertian secara etimologi. Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab. Matsar dari kata wahana yuwahidun, tauhidan. Pengertian secara etimologis. Tauhid berarti keesaan, maksudnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Tauhid dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni tauhid dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni tauhid
rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi yang berkalimat syahadat yang telah didirikan oleh seorang muslim. Sehingga seorang yang telah melanggar tauhid, maka gugur pula keislaman seseorang. Karena yang membedakan seorang muslim adalah kepercayaannya mengenai keesaan Allah. Kemudian pengertian secara terminologi. Kalimat tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk matsar dari sifil wahana yuwahidu dengan huruf ha ditasydid yang artinya menjadikan satu saja, yang terwujud dalam keyakinan amal-amal dan ibadahnya. Objek pembahasan ilmu tauhid dalam Al-Quran. Objek pembahasan atau lapangan bahasan ilmu tauhid garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 macam. Dapat menjadi 3 bagian di dalam Al-Quran, yaitu tauhid ilahiyah atau ketuhanan, tauhid nubuyah dalam kurung kenabian, dan yang ketiga tauhid sam'iyat, yaitu sesuatu yang diperoleh lewat pendengaran dari sumber yang meyakinkan, yakni Quran dan Al-Hadis. Misalnya tentang dalam kubur, azab kubur, hari kebangkitan di padang mahsyar, alam akhirat, tentang arsy, lauh, tauhid ilahiyah, yaitu bagian dari ilmu tauhid. Bahas masalah ketuhanan. Hal ini terdiri dari 3. Tauhid uluhiyah. Yang menciptakan alam semesta ialah Allah dan hanya berbakti kepadanya saja. Yang kedua, tauhid rububiyah adalah tauhid mengesahkan Allah Ta'ala di dalam segala perbuatannya. Dialah satu-satunya pencipta. Dialah satu-satunya menciptakan sekaligus memiliki dan mengatur makhluknya. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid sam'iyat itu bagian dari ilmu tauhid, membahas masalah-masalah yang dengan dari dalil-dalil nakli seperti datangnya hari kiamat, hari kebangkitan dari kubur, mizan, dan lain-lain. Disebutkan dalam firman Allah Umar ayat 60. Baiklah, selanjutnya membahas tentang hakikat dan kedudukan pembagian tauhid. Hakikat tauhid. Tauhid merupakan kewajiban utama
dan pertama yang diperintahkan Allah kepada setiap hambanya. Namun, sangat disayangkan, kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak mengerti hakikat dan kedudukan. Bentuk pengesaan ini dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah kita meyakini bahwa ada keesaan Allah dan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Allah, mencipta dan mengatur seluruh alam serta isinya, nolak muhadarat dan lainnya, yang merupakan kehususan bagi Allah. Namun, pengakuan seorang terhadap rububiyah ini dengan seseorang beragama Islam, karena sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy yang Rasulullah mengakui dan meyakini jenis-jenis tauhid ini, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya, kita mengesahkan Allah dalam segala macam amal ibadah, dalam segala macam ibadah yang kita lakukan, di sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya. Yang ketiga, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama Nabi. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Hadis tersebut yang dikenal dengan nama Asmaul Husna, sebagaimana firman-Nya, Allah yang menciptakan, mengadakan, yang membentuk rupa, ya bagi dialah Asmaul Husna. Hasyy ayat 24. Kedua, kedudukan tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di agama ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kedudukan tauhid uluhiyah atau disebut dengan ibadah. Hal ini ialah yang banyak sekali didengar. Hal inilah yang dilanggar mereka yang mengaku diri sebagai orang muslim. Namun pada kenyataannya, mereka menunjukkan sebagian untuk ibadah mereka kepada selain Allah, baik itu kepada wali, orang saleh, nabi, malaikat, jin, dan sebagainya. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembah hanyalah kepadaku." Zariyat ayat 56. Kemudian pembagian tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berfirman bahwa hanya Allah satu-satunya yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberi manfaat,
menolak muhadarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Tauhid uluhiyah atau ibadah. Berfirman bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tauhid asma wa sifat. Berfirman bahwa Allah nama dan sifat baik asmaul husna yang sesuai dengan keanggunannya. Pengaruh tauhid terhadap kehidupan seorang muslim. Tauhid adalah akar keimanan dari seorang muslim. Dengan tauhid yang kuat, maka seorang muslim akan mampu menjalankan proses penghambatannya kepada Allah. Asa berat dan terpaksa. Ada sekutu baginya. Karena hanya satu tujuan itu, mereka untuk bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi penghambatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud dalam berbagai aspek seorang muslim. Mulai hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam. Ketiga hubungan tersebut akan terwujud secara selaras dan harmoni. Karena memang itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah harta termahal yang dimiliki seorang hamba. Karena tauhid memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan nyata. Berikut adalah banyak tauhid terhadap kehidupan seorang muslim. Pertama, yang bertauhid kepada Rasulnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari awal dan kemana air kehidupannya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Kedua, tauhid menjadikan hati manusia bersatu dengan Rabb yang satu. Satu risalah dan satu kiblat. Dan iman juga menjadikan mencintai dan bersaudara seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bila iman telah meluas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar untuk menjelaskannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.